Selamat datang pemirsa, kali ini saya akan membagikan desain rumah sederhana di pedesaan yang cukup nyaman untuk ditempati keluarga kecil. Dengan ukuran bangunan utama yaitu lebar 6 meter serta panjang 9 meter. Namun untuk keperluan tempat penyimpanan tambahan sekaligus tempat garasi motor, maka ditambahkanlah bangunan tambahan yang berukuran panjang 3 meter serta lebar 3 meter. Untuk Anda yang menginginkan denah dari desain rumah ini, bisa Anda screenshot sekarang. Rumah sederhana di kampung memang tidak semegah rumah yang ada di kota, tetapi suasana sekitarnya lebih menyejukkan dan lebih nyaman. Dan bagi Anda yang memiliki kampung halaman jauh dari kota besar, tentunya bisa merasakan perbedaan antara tinggal di kota besar dan desa. Rumah sederhana di kampung tentunya berbeda jauh dengan rumah di kawasan padat penduduk. Hunian di kampung juga berbeda dengan klaster perumahan. Bentuk hunian di kampung biasanya memang sederhana dan juga mempunyai sejumlah ciri khas. Biasanya, rumah sederhana di kampung tidak bertingkat. Kalaupun ada, tidak banyak karena lahan masih luas. Selain itu, rumah di kampung tidak memiliki pagar beton, mempunyai halaman yang luas, lebih tinggi dari tanah dan lainnya. Rumah di kampung biasanya tidak hanya mempunyai halaman, tetapi juga kebun yang berisi tanaman sayuran, buah, hingga tanaman obat. Anda bisa memetik sendiri sayuran atau buah yang akan disantap, jadi tidak perlu membeli ke pasar, seperti pada desain rumah kali ini, di mana rumah dikelilingi oleh tanaman dan tumbuhan. Dan sebagian besar ketinggian lantai rumah sederhana di kampung jauh lebih tinggi dibandingkan permukaan tanah. Desain tersebut diterapkan karena biasanya terdapat hewan peliharaan seperti ayam atau bebek, dan tidak mau binatang tersebut masuk ke rumah. Seperti pada desain rumah ini, di mana ketinggian lantainya 1 meter lebih tinggi dibandingkan permukaan tanah. Bentuk rumah ini sangat sederhana, yaitu hanya bangunan yang berbentuk persegi yang dipadukan dengan model atap pelana. Untuk kemiringan atapnya sendiri yaitu 35 derajat, sedangkan untuk bagian gudang atau garasinya menggunakan model atap miring dengan kemiringan atap 15 derajat. Lanjut, kita menuju area teras. Akses menuju teras yaitu melewati tangga dengan dimensi tangga yaitu lebar 100 cm, langkah naik 17 cm, serta langkah datar 28 cm. Dengan begitu, tangga ini akan cukup nyaman digunakan dikarenakan ukurannya yang cukup standar. Teras ini berukuran panjang 2,7 meter serta lebar 2,5 meter, di mana teras ini digunakan sebagai ruang tamu. Pada area ini, Anda bisa menambahkan sofa, kursi, serta coffee table. Namun, jika dirasa penempatan furnitur tersebut mengganggu dan membuat teras jadi terasa lebih sempit, Anda bisa menghilangkan furnitur tersebut. Jadi, untuk menjamu tamu Anda cukup menyiapkan karpet lantai. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang keluarga sekaligus ruang makan yang berukuran panjang 5,5 meter, lebar 3,3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran yang cukup luas, membuat ruang keluarga ini bisa ditempatkan sofa L yang berukuran besar. Selain itu, pada ruangan ini juga terdapat coffee table, backdrop TV, serta meja makan. Untuk ukuran meja makannya yaitu panjang 140 cm serta lebar 80 cm. Di mana dengan ukuran tersebut meja makan ini bisa digunakan untuk 4 orang. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, pada ruang keluarga ini terdapat bukaan jendela yang berukuran panjang 160 cm serta tinggi 160 cm. Dengan adanya bukaan jendela tersebut, ruangan ini akan selalu terang di siang hari tanpa perlu menyalakan lampu. Berpindah dari ruang keluarga, lanjut kita ke kamar tidur anak. Kamar tidur anak berukuran panjang 3 meter, lebar 2,7 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur double size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 120 cm. Selain tempat tidur double size,
Kamar ini juga dilengkapi dengan bedside table, meja belajar, serta lemari pakaian. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini terdapat bukaan jendela yang berukuran panjang 120 cm serta tinggi 120 cm. Berpindah dari kamar tidur anak, lanjut kita ke kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran panjang 2,3 meter serta lebar 1,2 meter. Walaupun dengan ukuran yang tidak terlalu besar, namun kamar mandi ini masih bisa ditempatkan perlengkapan mandi yang cukup lengkap, mulai dari wastafel, kloset duduk, hingga area shower. Dan untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, pada kamar mandi ini masih terdapat bukaan jendela kaca zigzag yang berukuran panjang 80 cm serta tinggi 40 cm. Pindah dari kamar mandi, lanjut kita ke kamar tidur utama. Kamar ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 2,7 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Selain tempat tidur queen size, kamar ini juga dilengkapi dengan bedside table, lemari pakaian, serta meja rias. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini terdapat bukaan jendela yang berukuran panjang 120 cm serta tinggi 120 cm. Setelah melihat kamar tidur utama, lanjut kita ke area dapur. Dapur ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 2,1 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dapur ini terpisah dari ruang keluarga, jadi dapur model ini sangat cocok untuk Anda yang tidak suka dapur menyatu dengan ruangan lainnya. Untuk perlengkapan kitchen setnya, dapur ini dilengkapi dengan storage atau tempat penyimpanan yang cukup banyak. Untuk area bagian kanan adalah area untuk memasak, di mana pada bagian ini terdapat kompor 4 tungku, kitchen sink, serta kabinet atau storage. Selain itu, pada bagian kanan ini juga terdapat bukaan jendela untuk sirkulasi udara dan juga cahaya pada dapur. Dengan ukuran bukaan jendela yaitu panjang 120 cm serta tinggi 60 cm. Sedangkan area untuk kiri terdapat perabotan dapur elektronik. Di bagian ini bisa ditempatkan lemari es, dispenser air, penanak nasi, microwave, dan perlengkapan elektronik lainnya. Setelah melihat semua ruangan pada bangunan utama, lanjut kita ke ruang tambahan atau gudang. Ruangan ini berukuran panjang 3 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 2,5 meter. Selain bagian gudang untuk tempat penyimpanan barang yang jarang digunakan, area ini juga berfungsi sebagai tempat sepeda motor. Jadi, sepeda motor penghuni rumah tidak akan mengganggu bagian teras rumah, dan juga dengan terpisahnya tempat untuk motor membuat bangunan utama akan terbebas dari polusi sepeda motor. Nah, itulah desain rumah sederhana di pedesaan. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah seperti ini di kisaran 160 sampai 200 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat, untuk estimasi biaya pembangunan tiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.